Kita memiliki kebiasaan mengagungkan Athena kuno, peradaban yang melahirkan demokrasi, dan demokrasi itu sendiri dengan sangat tinggi. Banyak politisi demokratis menikmati berpos di depan Parthenon karena asosiasi simbolis bangunan tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi. Filsafat itu salah satu pencapaian terbesar Yunani kuno, sangat waspada terhadap demokrasi. Pencapaian besar lainnya dari para kontemporernya memang mengejutkan. Dalam dialog-dialog Plato, filsuf besar Yunani Socrates ditampilkan sebagai sangat skeptis terhadap demokrasi secara umum. Plato menceritakan pertemuan Socrates dengan Adimantus dalam buku 6 dari Republik, di mana filsuf tersebut mencoba meyakinkan yang terakhir untuk mengenali kekurangan demokrasi dengan menarik perbandingan antara sebuah komunitas dan sebuah kapal. Socrates mengajukan pertanyaan, siapa yang ingin Anda tunjuk untuk mengendalikan kapal jika Anda akan berlayar di laut? Ada yang paham seluk-beluk hukum dan regulasi maritim? Menurut Adimantus, jelas bahwa itu adalah yang terakhir. Menurut Socrates, pertanyaannya kemudian menjadi mengapa kita terus percaya bahwa orang tua manapun dapat secara sah memutuskan siapa yang harus memimpin sebuah negara. Socrates berpendapat bahwa kemampuan untuk memilih dalam pemilihan lebih mirip dengan keterampilan daripada perasaan intuitif. Dan seperti keterampilan lainnya, ini memerlukan pendekatan yang metodis dalam pengajaran. Akan sama bodohnya jika menyerahkan kendali trireme yang berlayar ke Samos saat badai kepada rakyat seperti membiarkan mereka memilih tanpa pendidikan. Socrates akan segera menyaksikan kepolosan para pemilih secara langsung dan pribadi. Filsuf tersebut dituduh secara salah telah merusak kaum muda Athena dan diadili pada tahun 399 SM. Filsuf tersebut dinyatakan bersalah dengan selisih tipis setelah juri yang terdiri dari 500 orang Athena berdebat dan berdebat. Hemlock digunakan untuk membunuhnya, yang sama sedihnya bagi orang-orang rasional seperti kutukan Yesus bagi orang Kristen. Yang penting, Socrates tidak sesuai dengan profil tipikal seorang elit. Menurut pandangannya, hanya sekelompok kecil orang yang seharusnya memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, dia bersikeras bahwa pemilih hanya boleh memberikan suara setelah mempertimbangkan masalah tersebut dengan hati-hati dan penuh pemikiran. Kita tidak lagi ingat bahwa ada perbedaan antara demokrasi warisan dan demokrasi intelektual. Kami telah mendistribusikan hak suara tanpa mengaitkannya dengan kecerdasan. Hasil akhirnya adalah sesuatu yang sepenuhnya disadari oleh Socrates. Menuju sistem yang dibenci oleh orang Yunani, fitnah dukungan publik. Orang Yunani kuno belajar dengan cara yang sulit tentang demagog. Ambil karakter Luge Alcibiades misalnya. Dia adalah seorang pria kaya, menawan, dan fasih yang mendorong Athena ke dalam ekspedisi militer yang bencana di Sisilia, sambil sekaligus mengikis kebebasan-kebebasan penting. Politisi yang mencalonkan diri bisa memanfaatkan kebutuhan kita akan solusi sederhana. Socrates menyadari hal ini. Dia membuat kami membayangkan diri kami di tengah-tengah debat politik. Dua orang, satu seperti dokter dan yang lainnya seperti pemilik toko permen. Pemilik toko permen itu akan menuduh pesaingnya melakukan beberapa kesalahan terhadapnya. Dia menimbulkan rasa sakit, memberikan ramuan pahit, dan melarangmu mengonsumsi segala sesuatu yang kamu inginkan. Dia tidak akan pernah memberimu keberlimpahan makanan lezat seperti yang akan aku berikan. Pikirkan bagaimana reaksi audiens, kata Socrates. Menurut pendapat Anda, seberapa baik Anda percaya dokter tersebut dapat merespons? Apakah Anda tidak percaya bahwa para pemilih akan marah dengan penjelasan sebenarnya, yang kurang lebih berbunyi, saya menyusahkan Anda dan bertentangan dengan keinginan Anda untuk membantu Anda? Peringatan penting yang diberikan Socrates tentang demokrasi telah sepenuhnya terlupakan oleh kita. Alih-alih memandang demokrasi sebagai sistem politik yang hanya bisa sekuat sistem pendidikan pendukungnya, kami telah memilih untuk memandangnya sebagai kebaikan yang tak terbantahkan dengan sendirinya. Karena ini kita telah memilih banyak pemilik toko permen, tetapi sangat sedikit profesional medis.